Indriana Dewi tewas di tangan pembunuh bayaran akibat cinta segitiga. Kepolisian Polda Jabar menggelar rekonstruksi terkait tewasnya Indriana Dewi Eka di tangan pembunuh bayaran akibat cinta segitiga. Jasadnya pun ditemukan di bawah tebingan Batu Gajah, Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Sebanyak 24 adegan diperagakan oleh ketiga pelaku berinisial DA, MR, serta DP, mulai dari perencanaan pembunuhan di Jakarta hingga mengeksekusi korbannya di wilayah Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Indriana Dewi Eka, wanita muda ditemukan tidak bernyawa di bawah tebingan Batu Gajah, Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Kasus ini pun berhasil diungkap kepolisian Polda Jabar. Korban diketahui tewas di tangan pembunuh bayaran berinisial MR, yang disewa oleh pelaku berinisial DA, yang merupakan pacar korban. Perencanaan dengan sendiri, namun di balik otak pembunuhan tersebut adalah pelaku berinisial DP, seorang wanita, yang juga pacar dari pelaku berinisial DA, seperti yang diungkapkan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Pelaku DA sempat meminta balikan kepada pelaku berinisial DP, namun dengan perjanjian korban harus hilangkan nyawanya. Dengan kesepakatan keduanya, kedua pelaku pun menyewa pembunuh bayaran berinisial MR, dengan pembayaran 50 juta rupiah. Sebanyak 24 adegan diperagakan oleh ketiga korban ini. Perencanaan yang dilakukan oleh kedua pelaku berinisial DP dan DAD untuk menghilangkan nyawa korban ini dilakukan di Jakarta. Tanpa pikir panjang, dengan menyewa pembunuh bayaran, korban pun dijerat lehernya menggunakan ikat pinggang. Hingga korban meninggal dunia. Mengetahui korban meninggal dunia, kedua pelaku berinisial DA dan MR langsung membawa jasad korban ke Jakarta dan menjemput otak pelaku pembunuhan tersebut berinisial D. Untuk menghilangkan kecurigaan keluarga korban, pelaku DP pun berpura-pura menjadi ojek online dengan mengantar makanan ke orang tua korban. Dengan dalih kiriman dari korban, untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, mayat korban pun dibawa ke beberapa kota di Jawa Barat selama 4 hari, oleh ketiga pelaku, dan dibuang di bawah tebingan Batu Gajah, Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Usai membuangnya, pelaku pun menguras habis harta benda korban, seperti tas, perhiasan, hingga jam tangan, dan dijual oleh kedua pelaku berinisial DP dan DA, untuk membayar pembunuh bayaran yang disewanya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku ini pun dijerat hukuman mati. Ya, jadi untuk hari ini kita melaksanakan rekonstruksi, namun kita tidak dilaksanakan ke tempat yang sebelumnya. Untuk seperti tempat kos Devara, kemudian apartemen dan sebagainya, kita ilustrasikan di Polsek Pekanbaru. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Berapa TKP Pak? 7 TKP. 7 TKP. Ya. Pak, tersangka itu dijerat dengan pasal berapa sih Pak, sehingga dia melakukan pembunuhan secara berencana seperti itu? Iya, tadi sudah tergambar tentang perencanaan oleh para tersangka. Jadi untuk para tersangka kita kenakan pasal 340 KUHP untuk ancaman hukumannya maksimal hukuman mati. Sampai itu juga kita terapkan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tiga-tiganya Pak? Tiga-tiganya sama. Oke. Pak, ada temuan baru kan dari hasil rekonstruksi? Sebenarnya bukan temuan baru, namun kita lebih mendapatkan gambaran secara rinci. Jadi seperti tadi kan, setelah korban dieksekusi, kemudian didot masuk ke dalam mobil, memberikan kode kepada Devara yang isinya hanya don, kemudian ditanggapi oleh Devara dengan seolah-olah mengantarkan makanan kepada orang tua korban, yang itu seolah-olah kiriman daripada korban kepada orang tua. Itu maksudnya apa sih Pak? Dia ngirimin makanan ke itu? Untuk menghindari kecurigaan orang tua korban bahwa korban sudah meninggal dunia. Ya, seolah-olah korban masih hidup. Ucapan yang disampaikan kepada orang tuanya seperti apa untuk meyakinkan bahwa tidak ada ucapan apa-apa, hanya menyampaikan makanan pesanan dari korban saja. Artinya orang tua korban juga tidak mengenali pelaku? Ya, tidak mengenali pelaku itu karena seolah dari Shopee, dari toko online. Oh, toko online. Dan eksekusi tadi korban di adegan keberapa? Tadi untuk eksekusi korban itu di adegan ke-15. Ya. Maksud tersangka perempuan ini memberikan makanan itu apa, Komandan? Maksudnya apa? Supaya menghindari kecurigaan daripada orang tua korban,
seolah-olah itu kiriman makanan dari korban pada orang tuanya, Korban agar masih hidup. orang tua tidak curiga kepada anaknya bahwa anaknya itu masih sudah meninggal dunia. Dia dibawa ke ini Pak, dibawa ke Bogor itu mau ngapain sih Pak si itu, selain mau dibunuh? Jalan-jalan apa gimana? Memang Ngakunya. dibawa ke Bogor itu memang direncanakan sudah mau dibunuh, karena mereka juga mencari tempat yang aman, menghindari CCTV, kemudian menghindari juga keramaian sehingga mereka bisa melaksanakan aksinya dengan aman. Oh di Berarti di Bogor ini hanya perencanaan dan eksekusi. Kalau untuk pembuangan tetap di sana. Iya, jadi untuk perencanaan semua di Jakarta, tapi untuk eksekusi mereka laksanakan di Bogor, kemudian setelah dieksekusi korban dibawa kembali ke Jakarta, setelah itu mereka akan membuang ke daerah Pangandaran. sempat ke Kuningan ke Cirebon itu Pak. Berapa hari sih Pak mereka setelah dieksekusi langsung dibuang? Ya, jadi tanggal 20 dieksekusi, kemudian sempat dibawa bermalam di Jakarta. Setelah itu dibawa ke Cirebon, bermalam di sana, kemudian sampai dengan Banjar itu sekitar 3 malam. Baru dibuang ya Pak ya setelah Baru dibuang di sana. Jadi 20 dieksekusi sampai dengan tanggal 25 korban ditemukan di. Kenapa katanya atas pengakuan tersangka kenapa Pak dibawa-bawa keliling gitu? Sebenarnya rencana mereka akan ke ke Pangandaran, namun ya mungkin mereka mengikuti Google Maps sehingga mereka diarahkan sampai Cirebon. Oh. Ya. Nah, jadi berarti intinya rekon yang di sini hanya sebatas perencanaan dan eksekusi. Iya. Sedangkan untuk pembuangan tetap di Iya, lokasi ya. kita akan laksanakan besok atau nanti setelah minggu depan untuk berikutnya ya. Karena kalau dari sini kita di Cirebon kan mungkin jauh juga. Mungkin setelah ini kita kembali ke Polda, besok kita akan rencanakan untuk melaksanakan otopsi di Cirebon. Tanah. Ah, sip. Korban.